Di Amerika terdapat sepasang suami istri jahat. Mereka biasanya menculik gadis cantik dan mengurungnya di dalam rumah dan melakukan pelecehan yang tidak manusiawi. Setelah itu mereka akan dibunuh. Kemudian jasadnya dibuang di alam liar. Tak lama kemudian mereka mencari mangsa baru. Gadis itu bernama Windy. Karena orang tua bercerai membuatnya menjadi pemberontak. Sering keluar rumah saat tengah malam dan bermesraan dengan pacarnya. Malam itu Windy keluar diam-diam. Sebuah mobil mulai mendekatinya. Windy awalnya menjaga-jaga, tetapi wanita di mobil sangat ramah. Kelihatannya bukan seperti orang jahat. Akhirnya ia sedikit lengah. Tak diketahui pasangan suami istri ini adalah orang jahat. Karena terlalu malam dan tidak dapat menemukan taksi, suami istri menawarkan untuk mengantarnya. Dengan begitu Windy naik ke mobilnya. Saat mobil sampai di sebuah tempat yang asing, Windy mulai panik. Tetapi wanita berkata, bukannya kamu ingin sedikit ganja? Saya ada banyak, kamu bisa membelinya. Windy mengangguk dan setuju, dan berkata bahwa ia menunggu di depan saja. Saat ini seekor anjing ganas bergegas ke arahnya. Hampir saja menggigitnya. Untungnya wanita sempat menghentikan. Meskipun Windy cukup terkejut, tetapi karena ia juga memelihara anjing, kemudian mulai mengobrol dengan wanita. Wanita melihat kondisi ini, kemudian mengajaknya ngobrol dan minum di rumah. Windy tidak menolak, tetapi baru saja minum pandangannya mulai kabur. Windy sadar dirinya ditipu. Ia berdiri dan ingin pergi. Tetapi pasangan ini tidak akan membiarkannya pergi. Mereka menangkapnya dan mengikatnya di kasur. Windy berjuang mati-matian tetapi tidak ada hasil. Rumah itu kedap suara. Di luar sama sekali tidak kedengaran. Dan juga tidak ada orang yang menolongnya. Ini membuat Windy putus asa. Hari kedua Windy ngompol dan membuat laki-laki jengkel. Baru saja ia meminta wanita untuk membereskan, malah menyadari kotoran anjing di lantai dan mulai menyindir wanita bahwa anjing saja tidak bisa diurus, masih berharap bisa mengurus anak, dan pergi dengan marah. Setelah mendengar itu wanita sangat sedih. Kemudian ia melihat Windy di kasur. Karena tidak tega ia memberi segelas air untuk Windy dan menggantikan spray bersih. Windy mengambil kesempatan dan ngobrol tentang anak dengan wanita. Ternyata wanita ingin membesarkan anak, tetapi pria tidak mau. Ia harus berkompromi dengan kehidupan pria itu. Melihat wanita sedih, Windy membuat langkah kecil, ingin diam-diam melepas borgol. Kemudian kedapatan oleh wanita. Ia mengambil pisau dan mengancam Windy. Kemudian Windy mandi, mengganti pakaian bersih. Karena khawatir orang tua gadis menyadarinya hilang dan lapor polisi, ia meminta Windy menulis surat ke rumah, memberitahu orang tua bahwa ia bekerja paruh waktu di kota. Ingin hidup mandiri. Windy sadar setelah menulisnya, hidup dan matinya tidak lagi diketahui orang lain. Tetapi menghadapi ancaman, Windy hanya bisa patuh. Saat ini ia melihat surat di meja dan mulai menulis. Setelah menulis, ia mencari alasan untuk pergi ke toilet. Karena tadi setelah mandi, dia menyadari jendelanya tidak tertutup mati. Saat baru saja masuk, pria pulang. Ia memang mendambakan kecantikan Windy. Kali ini memberinya kesempatan. Kemudian dia menyingkirkan wanita dan membawa Windy ke kamar mandi. Kemudian mengunci pintunya. Wanita sangat jelas apa yang ingin pria lakukan, tapi ia tidak berani menghentikan. Tetapi setelah mendengar pergerakan di dalam, wanita tidak tahan, mengetuk pintu dan memeluk pria. Windy mengambil kesempatan saat mereka tidak memerhatikan, membuka jendela untuk melarikan diri. Tak disangka ia dihalang oleh anjing ganas. Pasangan ini mendengar, menyadari Windy hilang, segera lari keluar. Saat ini Windy keluar dari bak mandi. Ternyata ia ingin melarikan diri saat rumah kosong. Tetapi sebelum keluar dari rumah, ia ditangkap oleh pria. Windy berteriak minta tolong, tetapi malah diancam menggunakan pisau. Akhirnya Windy diikat lagi di kasur. Pasangan ini bertengkar karena masalah ini. Kemudian berpisah dengan tidak senang. Wanita sangat kasihan. Ia merasa suaminya tidak lagi mencintainya. Akhirnya ia berjalan keluar rumah, sekaligus mengirim surat Windy. Di sini ibu menyadari anaknya hilang. Ia segera melapor ke kantor polisi. Tetapi polisi mengatakan bahwa waktu hilang tidak cukup untuk mengajukan kasus dan menolak. Ibu yang pulang ke rumah mendapatkan surat itu. Ia merasa ada yang tidak beres. Karena banyak kesalahan bahasa. Sebagai mahasiswa sastra yang baik, ia tidak mungkin melakukan kesalahan ini. Ibu tidak ada cara. Hanya bisa mencari bantuan orang lain.
Di sisi lain pria tahu wanita sedang tidak ada. Ia berjalan ke kamar, ingin melecehkannya. Tak disangka Windy ketakutan hingga ngompol. Pria tiba-tiba kehilangan rasa minat, tapi juga takut ketahuan wanita. Akhirnya ia mengambil spray untuk dicuci. Setelah berberes, wanita pulang. Melihat pemandangan di depan mata, wanita tahu apa yang terjadi. Windy mengadu domba mereka. Ia bilang laki-laki tidak suka anjing, apalagi anak. Wanita emosi, mengambil pisau dan mengancam suaminya. Meminta pria memilih di antaranya dan Windy. Pria tidak heran, hanya berkata bahwa ia hanya masuk untuk mengganti spray. Jika tidak percaya lihat saja mesin cuci. Setelah ditenangkan kata-kata manis, setelah wanita mengecek, ia menyadari semua sesuai dengan yang pria bilang. Ia meminta maaf padanya. Saat ini ia telah digoda oleh pria. Ia memberitahu wanita bahwa ini adalah trik dia. Kita harus segera membunuhnya. Dengan begitu Windy disiksa mati-matian sampai tidak berdaya. Di sisi lain ibu Windy menemui pacarnya. Karena mereka sering bermain kata-kata. Setelah diteliti, mereka mendapatkan alamat orang jahat itu. Akhirnya ibu segera pergi ke sana. Di saat ini pria telah mencari tempat kubur di hutan. Saat sampai rumah ia melihat kotoran anjing. Dia tidak bisa tahan lagi. Ia menendang anjing beberapa kali. Setelah wanita melihat ia segera menghentikan. Tetapi sudah terlambat. Wanita putus asa. Ia tahu bahwa pria memberinya anjing hanya ingin mengacuhnya agar ia melupakan soal anak. Tetapi sekarang anjing sudah mati. Harapannya juga hilang. Setelah hal itu pria meminta maaf padanya. Memberitahunya bahwa membunuh anjing agar bisa menjemput balik anaknya. Wanita kelihatan seperti memaafkan, tapi hatinya sangat sakit. Ibu akhirnya tiba di alamat tersebut. Mendengar suara ketukan pintu, wanita mengancam Windy agar tidak bersuara. Pria membuka pintu dengan enang. Ternyata yang datang adalah orang yang menagih utang. Sedangkan ibu Windy saat ini berada di seberang jalan. Ternyata karena Windy terlalu panik, ia menulis salah alamat. Mendengar tangisan ibunya, Windy akhirnya tahu bahwa sikapnya sangat bodoh. Tetapi di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Dia hanya bisa berserah pada Tuhan. Saat penagih utang pergi, ibu pun menundukkan kepala meminta maaf. Tetapi ibu tidak kepikiran, pelaku yang menyiksa putrinya berada di depannya. Tetapi ia malah tidak tahu apa-apa. Dia menangis putus asa. Mendengar suara ibu yang semakin menjauh, Windy tahu, dia tidak lagi ada kesempatan untuk meminta maaf padanya. Dirinya yang putus asa berteriak, jika wanita berani membunuhnya. Pria mendengarnya, segera datang dan mencekik Windy. Wanita melihat Windy yang hampir mati. Ia terpikir anaknya. Akhirnya ia sadar, mengambil pisau dan menusuk pria. Karena takut pria menyerang balik, ia menikam beberapa kali. Pria akhirnya meninggal. Windy akhirnya lega. Segera berlari ke kamar mandi, melarikan diri lewat jendela. Saat itu wanita tiba di depannya. Windy mengira wanita akan menghentikannya, tetapi ia tidak melakukannya. Dia hanya melihat Windy pergi. Akhirnya Windy kembali ke sisi ibunya. Mereka berpelukan erat. Siapa sangka kasih sayang yang tidak dia anggap ini justru menolongnya di saat situasi ini. Tetapi cinta yang cacat hanya bisa menghasilkan akhir yang menyedihkan.